Di sekitar kita, begitu banyak cerita yang tidak pernah terdengar. Cerita tentang luka yang tak terlihat oleh mata, pelecehan seksual contohnya. Pelecehan seksual adalah bentuk kekerasan yang merampas rasa aman, harga diri, dan masa depan seseorang. Setiap tahun, ratusan hingga ribuan korban memilih diam. Bukan karena mereka tidak ingin melawan, tetapi mereka merasa takut. Takut disalahkan, takut direndahkan, bahkan takut dianggap mengada-ngada. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan tugas video yang berjudul Maraknya Pelecehan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septiani Dudastari dengan NIM 036 dan saya Oktavina Ramadhani NIM 023 dan saya Afrina Yova NIM 060 dan saya Fira Safari NIM 06 dan saya Panji Suryo dengan nomor NIM 063. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan nama aku Oktavina Ramadhani, dengan kakak namanya siapa ya? Saya Fira Safari. Oke, sebelumnya mengganggu waktunya kakak enggak? Masih cuma nggak lupa. Saya sedang melakukan wawancara tentang maraknya pelecehan seksual yang sedang terjadi saat ini. Menurut kakak, apa sih pelecehan seksual itu? Pelecehan seksual yaitu tindakan secara fisik atau verbal bertujuan untuk menyerang sisi seksualitas seseorang maupun cewek atau cowok. Jadi bisa cewek sama cowok ya Kak? Ya bisa, cowok juga bisa kemungkinan. Terus menurut kakak, faktor-faktor apa saja yang bisa terjadi pelecehan seksual itu? Kalau menurut saya, orang berpikir pelecehan seksual itu menyalahkan korban. Misalnya cewek itu pakaiannya mini, yang akhirnya biasanya masyarakat umum bilangnya mengundang untuk dilecehkan. Ada menurutku lebih banyak pelaku, terutama yang patut disalahkan itu dari sisi pelaku, entah cowok maupun cewek. Jadi faktornya ya kurangnya didikan, arahan dari orang tua. Terus apa sih Kak dampak dari korban itu sendiri? Itu beragam sih, misalnya trauma, minder, kena bully, hilang kepercayaan diri. Terus menurut kakak, apa sih solusi yang paling relevan buat korbannya itu sendiri? Solusinya tentu harus kami speak up, karena itu kan Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Menurut Kak Firos, pelecehan seksual dipahami sebagai tindakan yang menyerang dan merendahkan sisi seksualitas baik perempuan maupun laki-laki. Faktor yang menjadi penyebabnya yaitu yang pertama, kurangnya didikan dari orang tua, terutama terkait mana batasan tubuh dan pentingnya menjaga etika. Yang kedua, minimnya edukasi atau pendidikan formal, sehingga masyarakat tidak mengetahui mana pelaku yang termasuk dalam pelecehan seksual. Pelecehan seksual juga pastinya akan memberikan dampak. Yang pertama, bisa saja mengalami trauma fisik. Jika pelecehan dilakukan dengan kontak langsung, maka mental akan kena. Yang kedua, mungkin bisa saja trauma psikologis dan juga rasa takut,
cemas dan perasaan khawatir, hilangnya kepercayaan korban terhadap orang lain, dan juga korban akan mengalami trust issue. Solusi yang dapat diberikan dalam kasus ini tentu saja korban harus berani menceritakan kejadian yang dialaminya, berani meminta bantuan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib supaya kasus ini dapat ditangani secara hukum dan korban mendapatkan perlindungan. Permisi Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Panji Suryo. Di sini saya ingin mewawancarai Kak Yafa terkait tentang maraknya isu pelecehan seksual. Pertanyaan saya, menurut Kak Yafa, pendapat Kak Yafa tentang maraknya pelecehan seksual itu seperti apa? Pelecehan seksual sebenarnya saat ini memang marak terjadi. Bukan hanya di lingkup pekerjaan, namun di dalam dunia perkuliahan pun nyatanya sering banget dilakukan oleh orang-orang, tidak hanya sesama mahasiswa. Padahal hanya sesama kampus merupakan tempat di mana harusnya terciptanya rasa aman dalam belajar dan melakukan aktivitas untuk mengembangkan bakatnya. Terus menurut kakak, faktor-faktor apa saja yang bisa terjadi tentang pelecehan seksual? Mungkin dari segi manusia merupakan makhluk yang tidak seperti malaikat ya. Jadi bisa aja ada setannya, bisa juga dari sisi baiknya kalau kita simpulkan dalam lingkup ya lebih sempit. Kita sebagai mahasiswa di lingkungan universitas biasanya terjadi karena faktor satu, dari pelaku biasanya mempunyai nafsu yang tinggi. Yang kedua, bisa kelainan jiwa, apalagi jika orang itu tidak dikenali namun berani melecehkan. Yang terakhir mungkin dari keluarga, apakah pelaku tidak mempunyai attitude baik atau karena keluarganya yang kurang memperhatikan gitu. Terus apa sih Kak dampak dari korban itu sendiri? Yang pasti ada tekanan psikologis dan trauma bagi korban, malu, menanggung rasa sedih juga ya kan. Kemudian dampak ekonomi juga masuk, mungkin ketika korban itu istilahnya dibayar oleh pelaku. Terus menurut kakak solusi apa sih yang paling relevan dan kuat untuk korbannya itu sendiri? Bicara soal solusi agak susah ya. Mungkin solusinya mau nggak mau penegakan hukum itu harus bahasanya jangan pandang bulu. Artinya jika yang melakukan itu orang yang berkuasa, jangan sampai ada ampunan sebelum adanya putusan dari pengadilan gitu. Baik teman-teman, ini pendapat Kak Yafa tentang pelecehan seksual. Sekian, terima kasih. Dalam kasus ini, siapapun bisa menjadi pelaku apabila orang tersebut melanggar batas dan merugikan orang lain. Kemudian, korban dalam kasus ini juga bisa siapapun, bisa perempuan, laki-laki, anak-anak, bahkan orang dewasa pun bisa menjadi korban dalam kasus ini. Melihatmu masuk dalam ruang